Shalom, kembali lagi dengan channel Kelapa Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, di hari yang baru, mengawali seluruh aktivitas hidup kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu, kami memohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, beri kami roh hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Engkau, sehingga kami memahami pekerjaan dan karya Tuhan yang besar dalam dunia ini bagi hidup kami dan bagi dunia. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kidung Agung pasal 1 ayatnya yang ke-7, yang perikopnya adalah mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Ayatnya yang ke-7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan di saat ini, Kidung Agung pasal 1 ayat 7, saya memberikan tema kerinduan untuk mengenal pekerjaan Allah. Kerinduan untuk mengenal pekerjaan Allah. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, kitab Kidung Agung menggambarkan pernikahan dan hubungan Allah dengan umatnya. Kidung Agung bukan hanya tentang komitmen dan keintiman dalam konteks pernikahan, tetapi juga menunjukkan jenis hubungan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Dengan demikian, di bacaan kita di saat ini, Raja Salomo hendak melukiskan atau menggambarkan sebuah hubungan di mana mempelai perempuan ini sementara memuji-muji mempelai lelaki. Tetapi secara khusus pada bacaan kita, mempelai perempuan yang digambarkan sebagai jemaat ini, di mana mempelai perempuan ini hendak mencari ataupun hendak mengenal mempelai laki-laki dengan bertanya, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Ini gambarannya bahwa mempelai perempuan ingin mengetahui pekerjaan dari si mempelai laki-laki. Nah, gambaran ini juga mau menggambarkan kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai umat Tuhan yang digambarkan sebagai mempelai perempuan itu juga harus memiliki sebuah kerinduan untuk mengenal pekerjaan Allah yang besar itu bagi kita di dalam dunia ini. Jadi kita tidak hanya mengenal Tuhan di mana Dia lahir, kita tidak hanya mengenal Tuhan dengan cara Dia mati, tersalib bagi kita, Dia bangkit, lalu naik ke sorga, dan lalu kemudian mencurahkan kuasa Roh-Nya yang kudus, tetapi kita sendiri tidak mengenal apa yang sudah Tuhan buat, itu tujuannya untuk apa. Nah, dengan demikian di saat ini kita melalui pembacaan ini kita diarahkan untuk bukan hanya mengenal Tuhan dengan cara tahu Dia sudah lakukan ini, sudah lakukan itu dalam Alkitab yang kita baca, tetapi penting bagi kita untuk mengenal Dia lebih dalam, untuk mengetahui karya-karyanya yang besar bagi dunia ini dan juga bagi kita. Dan dengan demikian ketika kita mengenal dan mengetahui karya Allah yang besar ini bagi dunia dan juga bagi kita, maka kita pun mengetahui tujuan Tuhan menempatkan kita ada di dalam dunia ini. Karena kita tahu siapa Dia, kita kenal karya-karyanya yang begitu besar dalam hidup kita, maka kita pun tahu secara pasti apa tujuan Tuhan menempatkan kita, saya, dan seluruh pemirsa channel Kelapa Sukacita dalam kapasitas-kapasitas kita masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani, orang-orang yang memberikan tugas dan tanggung jawab, orang-orang yang ada di dalam dunia pendidikan. Kita tahu tujuan kita apa, karena kita kenal, kita mengetahui siapa Tuhan kita. Nah, inilah sebuah hubungan seperti yang digambarkan oleh Salomo, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, yang mana mempelai perempuan, sekali lagi saya ingatkan, adalah jemaatnya, dan mempelai laki-laki adalah Allah itu sendiri.
Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita bukan hanya sekedar rutinitas, aktivitas untuk beribadah, untuk ada dalam persekutuan-persekutuan, atau untuk hadir untuk mendengar firman, mendengar khotbah saja, tanpa membuka kehidupan kita untuk mengenal Dia lebih dalam hidup kita, mengetahui apa yang sudah Tuhan buat dan karyakan dalam dunia ini bagi kita. Dan dengan demikian, setelah Dia melakukan semuanya itu bagi kita, maka itu menjadi sebuah tujuan yang pasti bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan dalam karyanya yang besar bagi dunia ini, Dia sudah melakukan segala sesuatu, tinggal kita mengikuti apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup ini bagi kita. Dengan cara kita harus mengenal Dia, mengetahui karya-karyanya yang besar bagi dunia dan bagi kita dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Pimpin dan tuntun kami senantiasa untuk dapat menjalani hidup kami dengan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, tapi juga mengetahui setiap karya-karya Tuhan, bukan seperti yang hanya kami tahu dari Alkitab yang tertulis, tetapi karya-karya itu menyata dalam hidup kami lewat segala hal yang Tuhan Engkau sudah berkati, sudah lengkapi, sudah jaga, sudah pelihara, dan sudah menunjukkan kasih dan setia-Mu itu menuntun hidup kami, memberkati kami, serta mencurahkan segala berkat-berkat yang luar biasa bagi kami dalam hidup dan tanggung jawab kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.